Mengapa gulungan laut mati yang ditemukan pada 1947 dilarang dibaca di gereja? Apa yang terkandung di dalamnya hingga dianggap terlalu berbahaya untuk diketahui? Penemuan ini bukan hanya mengubah sejarah, tapi juga menyembunyikan sebuah rahasia besar. Pada tahun 1947, seorang penggembala kambing bernama Muhammad Eddib sedang mencari kambing yang hilang di sekitar kawasan Laut Mati. Tak sengaja, ia menemukan sebuah gua tersembunyi yang ternyata menyimpan lebih dari sekadar sisa-sisa peradaban. Di dalam gua tersebut, ada gulungan-gulungan tua yang kemudian menjadi salah satu penemuan paling bersejarah dalam dunia arkeologi. Gulungan-gulungan yang ditemukan ini berisi teks-teks kuno yang sebagian besar berasal dari zaman Perjanjian Lama. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah salinan yang sangat tua dari kitab-kitab yang kita kenal, yang mencakup sejarah agama, hukum, dan kehidupan sehari-hari orang-orang di zaman tersebut. Namun, yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa beberapa teks yang ditemukan tidak tercatat dalam Alkitab yang kita pelajari hingga saat ini. Pentingnya penemuan ini terletak pada usia gulungan-gulungan tersebut. Beberapa di antaranya diperkirakan berusia lebih dari 2000 tahun, jauh lebih tua daripada naskah Alkitab yang ada. Ini memberikan wawasan baru tentang perkembangan agama dan budaya pada masa itu, serta memberikan gambaran lebih luas tentang pandangan hidup dan ajaran spiritual orang-orang yang hidup di wilayah tersebut. Gulungan-gulungan ini dikenal dengan nama Gulungan Laut Mati karena ditemukan di sekitar tepi Laut Mati, di wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Israel dan Palestina. Mereka ditemukan tersebar di beberapa gua, terutama di sekitar situs Qumran, yang saat itu menjadi tempat tinggal kelompok komunitas Yahudi yang disebut Esseni. Namun, meskipun mereka menyimpan nilai sejarah yang luar biasa, gulungan-gulungan ini juga menjadi sumber kontroversi. Beberapa teks yang ditemukan di dalamnya menyajikan pandangan yang berbeda tentang Mesias dan konsep keilahian yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama yang telah mapan pada saat itu. Salah satu gulungan yang paling terkenal adalah yang memuat pandangan alternatif tentang kedatangan Mesias yang tidak sesuai dengan narasi yang kita kenal di Alkitab. Mereka yang meneliti gulungan ini mulai mempertanyakan alasan mengapa teks-teks seperti itu bisa ada. Mengapa mereka tidak termasuk dalam kanon Alkitab yang diterima oleh gereja? Apa yang membuat beberapa ajaran dalam gulungan tersebut begitu kontroversial? Bahkan, beberapa orang percaya bahwa ada alasan tertentu mengapa gereja dan lembaga keagamaan lainnya berusaha untuk mengontrol penyebaran informasi ini. Dalam beberapa dekade setelah penemuan ini, berbagai pihak berusaha untuk menahan penyebaran gulungan-gulungan ini kepada publik. Teks-teks tersebut berada di bawah kendali beberapa individu dan institusi yang mempertimbangkan dampaknya terhadap keyakinan agama. Banyak yang merasa bahwa jika isi dari gulungan tersebut dibaca dan dipahami oleh masyarakat luas, itu bisa mengubah pandangan mereka tentang agama dan sejarah. Namun, meskipun kontroversial, penemuan gulungan Laut Mati memberi kita kesempatan untuk melihat sejarah agama dari sudut pandang yang berbeda. Ia membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana keyakinan dan teks-teks suci berkembang seiring berjalannya waktu, dan mengapa beberapa bagian dari sejarah agama ini disembunyikan dari kita. Setelah gulungan-gulungan itu ditemukan pada tahun 1947, dunia arkeologi dan sejarah langsung terkejut. Tapi, penemuan ini bukanlah akhir dari cerita. Justru, itu baru permulaan dari serangkaian peristiwa yang mengguncang dunia keagamaan dan intelektual. Segera setelahnya, gulungan-gulungan ini mulai menarik perhatian para ilmuwan, sejarawan, dan teolog dari berbagai belahan dunia. Namun, masalah mulai muncul ketika proses untuk mempelajari gulungan-gulungan ini tidak berjalan dengan mulus. Dalam tahun-tahun pertama,
Setelah penemuan, teks-teks tersebut berada di bawah kendali sejumlah individu, terutama para ilmuwan dan peneliti yang sangat hati-hati dalam mengaksesnya. Sejumlah gulungan pertama kali dibeli oleh seorang kolektor swasta yang kemudian menjualnya ke lembaga-lembaga penelitian. Proses penerjemahan dan analisis berjalan lambat dengan banyak perdebatan tentang cara yang paling tepat untuk mengungkapkan isi teks-teks tersebut. Sebagian besar gulungan baru bisa dipelajari secara lebih menyeluruh pada awal 1950-an, tetapi beberapa di antaranya tidak diterjemahkan dengan benar hingga bertahun-tahun kemudian. Pada saat itu, banyak yang mulai merasa cemas akan dampak dari penemuan ini terhadap keyakinan agama yang ada. Namun, yang lebih menarik adalah bagaimana gereja dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya bereaksi terhadap penemuan ini. Beberapa pihak mulai merasa bahwa gulungan laut mati bisa mengguncang dasar-dasar keyakinan mereka. Beberapa teks yang ditemukan mengandung ajaran yang sangat berbeda dari apa yang diterima sebagai kebenaran oleh banyak tradisi agama. Salah satu yang paling menonjol adalah pandangan yang terkandung dalam beberapa gulungan yang menyebutkan sosok Mesias dengan cara yang berbeda dari ajaran tradisional. Dalam beberapa teks, Mesias digambarkan bukan sebagai seorang pribadi yang datang untuk menyelamatkan umat manusia, tetapi sebagai simbol perjuangan dan harapan bagi umat yang tertindas. Ini adalah pandangan yang jauh berbeda dari gambaran Mesias dalam kitab-kitab yang kita kenal. Tentu saja, ini menimbulkan kegelisahan di kalangan banyak pihak yang merasa bahwa pengajaran seperti itu bisa merusak ajaran agama mereka. Tidak hanya gereja, pemerintah Israel juga terlibat dalam kontroversi ini. Setelah mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1948, Israel merasa bahwa penemuan ini akan menjadi bagian penting dari warisan nasional mereka. Namun, mereka juga menghadapi tantangan dalam menentukan bagaimana teks-teks ini seharusnya disebarkan. Beberapa teks ditemukan di wilayah yang dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki pandangan agama berbeda, dan ini menambah ketegangan antara berbagai kelompok yang berkepentingan. Pada tahun 1956, sebagian besar gulungan telah dipindahkan ke Israel dan diserahkan kepada institusi penelitian laut mati yang didirikan untuk memfokuskan perhatian pada studi lebih lanjut. Namun, meskipun sudah ada upaya untuk mengungkapkan isi gulungan ini, banyak dari mereka yang masih terkunci rapat dalam lemari arsip. Itu karena ada ketakutan bahwa teks-teks tersebut bisa mengguncang pandangan agama yang sudah mapan dan memicu konflik besar. Selain itu, beberapa kelompok teologi mulai menentang keras publikasi isi gulungan tersebut. Mereka khawatir bahwa pembacaan teks yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang diterima dapat menyebabkan perpecahan yang lebih besar dalam komunitas agama. Beberapa bahkan berpendapat bahwa informasi ini harus dibatasi hanya untuk kalangan tertentu agar tidak menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Selama dekade-dekade berikutnya, terjemahan dan publikasi gulungan-gulungan laut mati terus berlanjut, meskipun dalam kondisi yang sangat terkendali. Hingga tahun 1990-an, sebagian besar teks utama mulai dipublikasikan, meskipun beberapa gulungan masih belum bisa diakses oleh publik karena alasan yang belum sepenuhnya jelas. Perdebatan mengenai seberapa banyak dari teks-teks ini seharusnya dipublikasikan terus berlangsung. Pada saat yang sama, beberapa tokoh penting dalam dunia teologi dan sejarah agama mulai berpendapat bahwa sebenarnya teks-teks ini dapat memberi kita wawasan yang lebih dalam tentang perkembangan keyakinan agama dan sejarah. Mereka menyarankan bahwa pengungkapan isi gulungan laut mati justru akan memberikan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana agama berkembang dan bagaimana berbagai pandangan tentang Tuhan dan Mesias muncul di berbagai komunitas. Setelah lebih dari 5 dekade penelitian dan penerjemahan, akhirnya pada akhir abad ke-20, gulungan-gulungan laut mati mulai dipublikasikan lebih luas. Pada saat ini, dunia mulai menyadari betapa besar pengaruh yang dimiliki oleh teks-teks tersebut. Ternyata,
Gulungan-gulungan itu bukan hanya sekadar potongan sejarah kuno, melainkan kunci untuk membuka pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran agama dan bagaimana teks-teks suci itu berkembang selama ribuan tahun. Namun, ini bukanlah akhir dari kontroversi. Ketika isi gulungan-gulungan itu mulai tersebar ke publik, ketegangan yang telah lama terkubur mulai meledak. Salah satu bagian yang paling kontroversial adalah teks yang dikenal dengan nama Penyataan Zakharia, yang menyebutkan pandangan alternatif tentang Mesias. Teks ini menggambarkan Mesias sebagai sosok yang tidak hanya datang untuk menyelamatkan umat manusia, tetapi juga sebagai figur yang akan memimpin pemberontakan besar melawan penindasan dan ketidakadilan. Ini tentu saja bertentangan dengan gambaran Mesias yang ada dalam Alkitab yang diterima oleh mayoritas umat Kristen. Selain itu, ada juga gulungan yang menunjukkan adanya perbedaan yang tajam dalam cara komunitas Yahudi zaman itu memandang hukum agama. Beberapa teks menggambarkan interpretasi yang sangat berbeda tentang Torah, yang menantang pandangan tradisional tentang bagaimana hukum Tuhan seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini membuka pertanyaan besar tentang seberapa banyak variasi dalam pemahaman agama yang telah disembunyikan selama berabad-abad. Masyarakat dunia, terutama para teolog dan pemimpin agama, mulai merasa terancam dengan penemuan ini. Banyak yang takut bahwa pengakuan atas teks-teks ini bisa meruntuhkan fondasi kepercayaan yang telah diterima oleh banyak orang selama berabad-abad. Gereja dan kelompok agama lainnya mulai mengeluarkan pernyataan yang mengutuk pengungkapan gulungan-gulungan ini dengan alasan bahwa informasi semacam itu bisa mengarah pada kebingungannya ajaran agama. Namun, di sisi lain, ada juga banyak pihak yang merasa bahwa ini adalah kesempatan langka untuk melihat agama dan sejarah dari perspektif yang lebih objektif. Sejumlah ilmuwan dan ahli sejarah berpendapat bahwa pengungkapan gulungan-gulungan Laut Mati justru akan memberikan wawasan yang lebih jujur tentang bagaimana agama dan teks-teks suci berkembang. Mereka berpendapat bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menggali lebih dalam tentang akar-akar agama dan bagaimana perbedaan interpretasi sudah ada sejak zaman kuno. Pada puncaknya, konflik antara kelompok yang mendukung transparansi dan mereka yang ingin menutupi teks-teks ini semakin memanas. Di satu sisi, ada kekuatan gereja dan organisasi agama besar yang terus berusaha mengontrol bagaimana informasi ini disebarkan, dan di sisi lain, ada pihak-pihak yang berjuang untuk membebaskan pengetahuan ini dari kontrol yang ketat. Perdebatan tentang apakah teks-teks ini akan mempengaruhi kepercayaan agama yang ada, atau justru membuka pintu untuk pemahaman baru tentang sejarah agama menjadi semakin intens. Dalam momen yang sangat emosional, beberapa teks yang paling kontroversial akhirnya dipublikasikan dalam edisi penuh. Sebagian orang merasa lega karena akhirnya mereka bisa melihat teks-teks tersebut dengan jelas. Namun, ada juga yang merasa cemas dan khawatir. Apakah dunia siap untuk menerima kebenaran yang ada di balik gulungan-gulungan Laut Mati ini? Ketegangan ini memuncak dengan pertanyaan yang sulit dijawab. Apakah kita benar-benar siap untuk menghadapi gambaran yang lebih kompleks dan beragam tentang sejarah agama kita? Atau akankah kita terus berpegang pada pemahaman yang telah lama ada? Ketika teks-teks gulungan Laut Mati mulai diterima secara luas, dampaknya terasa jauh lebih besar daripada yang diperkirakan. Bukan hanya dunia agama yang terpengaruh, tetapi juga dunia akademis, politik, bahkan kehidupan sehari-hari. Para ilmuwan, teolog, dan sejarawan kini dihadapkan pada tantangan baru dalam memahami sejarah agama dan teks-teks suci. Salah satu dampak terbesar dari penemuan ini adalah pergeseran cara pandang tentang asal-usul Alkitab dan kitab-kitab agama lainnya. Beberapa gulungan mengungkapkan bahwa beberapa ajaran yang kita anggap sebagai ajaran utama dalam agama Yahudi dan Kristen sebenarnya adalah hasil dari interpretasi dan modifikasi yang terjadi sepanjang sejarah.
Hal ini menyebabkan munculnya berbagai spekulasi tentang apakah kitab-kitab yang kita baca saat ini adalah versi yang paling otentik atau apakah ada penyesuaian yang dilakukan sepanjang zaman untuk menyesuaikan dengan kepentingan politik dan sosial. Bagi banyak orang, penemuan ini mengguncang kepercayaan mereka. Beberapa merasa bahwa keyakinan mereka menjadi lebih kuat karena kini mereka bisa melihat lebih dalam tentang sejarah teks-teks tersebut, sementara yang lainnya merasa terkejut dan bingung karena pandangan mereka yang sudah lama diyakini ternyata bisa dipertanyakan. Beberapa teolog bahkan mulai memodifikasi ajaran mereka berdasarkan wawasan baru yang diberikan oleh gulungan-gulungan ini. Ada yang merasa bahwa pemahaman mereka tentang Tuhan dan ajaran agama menjadi lebih kaya, sementara ada juga yang merasa cemas karena mereka merasa keyakinan yang sudah ada bisa terguncang oleh temuan ini. Dampak politiknya juga tidak kecil. Negara Israel yang baru berdiri pada saat itu melihat penemuan ini sebagai bagian dari identitas nasional mereka. Mereka merasa bahwa gulungan Laut Mati memberikan legitimasi terhadap klaim mereka atas tanah yang mereka huni dan memperkuat klaim mereka terhadap sejarah agama dan budaya yang mereka warisi. Namun, di sisi lain, penemuan ini memperburuk ketegangan antara Israel dan negara-negara Arab, karena banyak teks yang ditemukan berada di wilayah yang kini menjadi bagian dari negara-negara yang tidak setuju dengan klaim Israel atas wilayah tersebut. Di sisi akademis, penemuan ini membuka cakrawala baru dalam studi tentang agama dan sejarah. Para ilmuwan mulai menggali lebih dalam tentang bagaimana agama-agama besar berkembang dan berinteraksi satu sama lain. Gulungan-gulungan ini membuka jendela ke dalam kehidupan dan keyakinan orang-orang di zaman kuno, memberikan wawasan tentang keberagaman pandangan yang ada di kalangan komunitas agama. Studi tentang gulungan ini menjadi titik awal bagi banyak riset baru tentang sejarah awal agama Yahudi dan Kristen. Namun, tidak semua dampaknya positif. Banyak kontroversi yang muncul terkait dengan bagaimana teks-teks ini harus dipublikasikan dan siapa yang berhak untuk memutuskan apa yang boleh diungkapkan kepada publik. Beberapa teks yang lebih kontroversial, yang mungkin bisa mengguncang ajaran agama tradisional, tetap disembunyikan atau hanya dibagikan dengan kelompok tertentu. Bahkan, setelah lebih dari 70 tahun, masih ada teks-teks yang belum dipublikasikan secara penuh. Hal ini memicu kritik terhadap cara penanganan informasi ini, yang dianggap oleh sebagian pihak sebagai upaya untuk menjaga kontrol atas pengetahuan yang dianggap sensitif. Secara lebih luas, dampak dari penemuan ini juga memengaruhi masyarakat. Penemuan gulungan Laut Mati menantang banyak pandangan yang sudah ada tentang sejarah agama dan bagaimana kitab-kitab suci ditulis. Ini mendorong orang untuk lebih terbuka dalam memandang perbedaan interpretasi terhadap ajaran agama. Namun, bagi sebagian orang, perubahan pandangan ini bisa menimbulkan perasaan kehilangan arah atau kebingungannya keyakinan. Ini menunjukkan bahwa pengaruh penemuan ini tidak hanya bersifat intelektual, tetapi juga emosional bagi banyak orang yang merasa terkait erat dengan ajaran agama mereka. Dampaknya pun berlanjut hingga hari ini. Banyak orang yang masih mencari tahu lebih dalam tentang gulungan Laut Mati dan bagaimana isi teks-teks itu bisa memengaruhi pemahaman kita tentang sejarah agama. Penemuan ini tidak hanya menjadi kisah arkeologi, tetapi juga kisah tentang bagaimana kita memandang diri kita sendiri, keyakinan kita, dan tempat kita dalam sejarah manusia. Mengapa isi gulungan Laut Mati tak pernah dibacakan di gereja? Mungkin jawabannya tak sesederhana karena isinya kontroversial. Mungkin karena teks-teks kuno ini memaksa kita untuk melihat kembali sejarah yang selama ini kita anggap pasti. Ia mengguncang kenyamanan, menantang dogma, dan menghadirkan sisi-sisi sejarah yang tak selalu hitam putih. Tapi, bukankah itu esensi dari pencarian kebenaran? Bahwa iman dan pengetahuan bukanlah dua jalan yang saling meniadakan, tapi dua jalur yang saling melengkapi? Mungkin justru dengan membuka tabir sejarah yang terlupakan ini, kita bisa lebih jujur
dalam melihat perjalanan panjang keyakinan kita. Penemuan gulungan Laut Mati bukan sekadar kisah arkeologi. Ia adalah pengingat bahwa sejarah tak selalu ditulis oleh mereka yang hidup di masa itu. Seringkali, sejarah dibentuk oleh siapa yang mengendalikannya hari ini. Dan saat kita menemukan kembali potongan-potongan masa lalu yang telah lama terkubur, kita dihadapkan pada pilihan, membiarkannya terkubur kembali atau belajar darinya. Akhirnya, keputusan ada di tangan kita. Apakah kita akan menutup mata terhadap kebenaran yang rumit atau mulai melihat warisan sejarah sebagai pintu menuju pemahaman yang lebih luas? Karena terkadang kebenaran yang kita hindari justru menyimpan pelajaran yang paling berharga.